Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya, Bapak Catur Nugroho selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Cyber Security Management. Izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Siva Syafira Maharani dari kelas MJ824. Baik, mohon izin Bapak. Terkait dengan tugas pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan permasalahan keamanan data pada hubungannya sistem manajemen finansial dan juga sumber daya manusia di era digital. Hal ini tentunya sangat menarik karena, baik, izinkan saya untuk next. Karena dari perkembangan teknologi informasi sendiri telah mendorong perusahaan dan juga instansi untuk mengelola berbagai aktivitas secara digital. Nah, untuk di bidang manajemen finansial dan juga sumber daya manusia, penggunaan sistem seperti database, HARIS, payroll system, dan juga financial management system akan tentunya semakin meningkat karena mampu untuk meningkatkan efisiensi dan juga akurasi pengelolaan data. Dan juga di sisi lainnya, terkait digitalisasi tersebut akan menimbulkan resiko keamanan data yang pastinya akan semakin kompleks. Data yang tersimpan otomatis pada sistem finansial dan juga sumber daya manusia merupakan aset yang penting bagi organisasi karena berisi informasi yang bersifat sensitif dan juga rahasia. Nah, terkait dengan keamanan data terlebih dahulu, keamanan data merupakan aspek penting yaitu dalam pengelolaan sistem informasi yang berfokus pada perlindungan data dari berbagai ancaman, baik faktor internal dan juga eksternal. Nah, dalam manajemen finansial dan juga SDM sendiri, keamanan data diperlukan untuk menjaga kerahasiaan informasi keuangan, data pribadi dari karyawan, dan juga memastikan bahwa data tersebut akurat dan juga tersedia jika nantinya dari organisasi membutuhkan terkait dengan data terkait dengan finansial dan juga SDM tersebut. Terkait dengan tujuan utama untuk keamanan data, ada ketiga aspek yang dikenal dengan CIA Triad, yaitu kerangka dasar dalam keamanan informasi yang pastinya berfungsi untuk yang pertama kerahasiaan atau confidentiality, yang kedua keutuhan atau integrity, yang ketiga adalah ketersediaan atau availability. Mohon maaf, availability. Nah, di sini terkait dengan availability, pastinya untuk informasi tujuannya adalah supaya informasi tetap aman, akurat, dan juga dapat digunakan nantinya secara optimal. Nah, untuk kerahasiaan data sendiri, tujuan untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh pihak yang hanya memiliki wewenang saja untuk mencegah kebocoran data tentunya seperti keuangan dari perusahaan atau organisasi, data pribadi karyawan, dan juga pihak yang memang tidak berhak untuk mendapatkan akses tersebut. Untuk terkait dengan keutuhan data, di sini supaya menjaga data tersebut akurat, konsisten, dan tidak mengalami perubahan tanpa izin, seperti itu. Sehingga data dapat dipercaya dan sesuai dengan kondisi faktualnya. Untuk yang terakhir yaitu availability, itu merupakan bahwa data dapat diperlukan kapanpun, jadi menghindari gangguan layanan akibat nantinya ada serangan cyber yang mendadak atau kegagalan sistem seperti itu. Untuk dari data tersendiri, data finansial itu dapat berupa laporan keuangan dari perusahaan atau organisasi, data transaksi, informasi rekening, anggaran perusahaan, dan juga dana pembayaran. Sedangkan terkait dengan data sumber daya manusia, di sini berbagai macam seperti data gaji dan tunjangan, identitas karyawan, data kinerja seperti historinya seperti apa, rekam jejak, dan juga dokumen kepegawaian lainnya. Nah, dari permasalahan keamanan data sendiri, Bapak, di sini sering terjadi bisa dalam dua hal. Yang pertama, sistem memang error ataupun memang adanya human error seperti itu. Yang pertama, tiga permasalahan yang sering ini adalah kebocoran data atau data breach. Nah, dari error ini bisa atas error sistem terjadi atau memang karena human error tadi sudah disampaikan di awal. Sehingga data yang seharusnya tidak diakses oleh orang-orang yang tidak berhak ternyata bisa diakses oleh mereka seperti itu. Yang kedua, adanya serangan malware dan juga ransomware. Ini seringkali terjadi
perihal keamanan data. Jadi sistem ditutupi dari perangkat lunak asing yang bersifat bahaya dan dapat merusak atau mengunci data dari organisasi, sehingga data dapat eh, terakses seperti itu. Untuk phishing sendiri, ini merupakan kejahatan cyber untuk menipu dan informasi penting. Biasanya kalau dari Kementerian Keuangan, Bapak, itu masuk pada email, sehingga dari human error itu bisa jadi orang salah klik gitu karena adanya dugaan phishing untuk ke email seperti itu. Untuk dari dampaknya, yang pasti dampak untuk dari kebocoran data akan ada beberapa dampak. Yang pertama, kerugian finansial. Pastinya kerugian finansial seperti pemulihan sistem, kompensasi terhadap pihak-pihak yang terdampak, misalkan ada juga kayak ini apa ya, semacam kebocoran data pada data bank seperti itu. Ada juga penipuan transaksi dari data yang bocor bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nantinya bisa sebagai pencurian identitas dan juga penyalahgunaan rekening atau manipulasi data keuangan yang merugikan individu atau organisasi tersebut. Yang ketiga, adanya gangguan operasional. Ini bisa seringkali organisasi menghentikan sementara sebagian aktivitas operasional untuk melakukan investigasi, pemulihan sistem, dan juga akhirnya peningkatan keamanan dari data tersebut, sehingga otomatis produktivitas dan juga layanan dari suatu perusahaan akan terganggu. Yang terakhir, dari hilangnya kepercayaan stakeholder. Ini mungkin jika terjadi di perusahaan dan juga terjadi di perbankan ya Bapak ya. Pembocoran data dapat menurunkan tingkat kepercayaan dari pelanggan, karyawan maupun calon investor nantinya mitra bisnis dalam organisasi sehingga jika tidak ditangani akan merusak reputasi dari perusahaan tersebut. Faktor penyebabnya tersendiri, tadi ada faktor internal dan juga eksternal. Yang pertama, internal sendiri ada human error. Yang kedua, kurangnya keamanan, kurangnya kesadaran pada keamanan cyber. Di sini tidak semua orang adanya sadar terhadap keamanan cyber. Yang ketiga, adanya password yang lemah. Yang keempat adalah penyalahgunaan dari hak akses. Ini untuk faktor internalnya. Nah, untuk faktor eksternal sendiri, yang kita nggak tahu tiba-tiba ada malware, phishing, dan juga serangan ransomware, dan juga serangan hacker. Mungkin seperti itu, Bapak. Terkait dengan ini ada kasus bahwa serangan data kepada finansial dan juga SDM. Studi kasusnya pada Bank Syariah Indonesia. Untuk ini adalah kasus di tahun 2023. Jadi untuk studi kasus kali ini kita melihat dari Koran Tempo, Bapak. Untuk dari historinya, saya mendapatkan berita bahwa dari akun X, dark tracer underscore INT membocorkan data nasabah BSI ke dark web usai negosiasi gagal. Jadi mereka mengklaim mencuri 15 juta data nasabah, informasi karyawan, dan juga 1,5 terabyte data internal dari BSI sendiri. Nah, pakar keamanan cyber Teguh Aprianto menyebut 8.133 file milik dari BSI sudah tersebar di dark web tadi, termasuk data pribadi dari 24.000 sekian karyawan dan juga dokumen internal. Kebocoran juga mencakup informasi pribadi serta data pinjaman dari nasabah. Nah, dari Lockbit ini meminta tebusan 20 juta US dollar, sekitar 296 miliar rupiah, dan tentunya hal ini bukan nominal yang kecil. Menyarankan nasabah berhenti memakai layanan BSI karena dianggap tidak mampu melindungi dari data. Namun dari Corporate Secretary dari BSI, Bapak Gunawan Ahartoyo menegaskan data dan dana nasabah tetap aman dan layanan akan berjalan dengan normal. Nah, bahwa ini ada ujar dari Bapak Gunawan, dapat kami sampaikan bahwa kami memastikan data dan dana nasabah aman, serta aman dalam bertransaksi. Kami berharap nasabah tetap tenang, kami juga akan bekerja sama dengan otoritas terkait dengan isu kebocoran data. Ditulis pada Selasa 16 Mei tahun 2023.
Kalau kita analisa terkait dengan kasus tersebut, bahwa pada Mei 2023, kelompok ransomware Lockbit mengklaim berhasil memperoleh sekitar 1,5 terabyte data internal dari BSI. Data yang diduga bocor, ada data finansial dan juga data sumber daya manusia. Ada data nasabah sebagai data finansial, informasi pembiayaan, dan juga data lainnya, serta data SDM yaitu data pribadi karyawan dan juga informasi kepegawaian atau internal perusahaan lainnya. Nah, dari kasus ini menunjukkan bahwa satu insiden dari keamanan cyber tersendiri dapat terdampak pada dua fungsi organisasi sekaligus, yaitu pengelolaan pada finansial atau keuangannya, dan juga otomatis akan berdampak pada sumber daya manusia. Dari penyebabnya sendiri, bahwa terjadi kemungkinan adanya kesalahan pengguna atau human error, yang tadi kemungkinan ada membuka email bersifat phishing, mengunduh file asing yang berbahaya, terus juga menggunakan password yang lemah. Dan juga untuk yang lainnya, adanya kerentanan sistem informasi, adanya serangan ransomware biasanya memanfaatkan celah keamanan pada sistem yang belum diperbarui atau kurang terlindungi sendiri. Dan juga terjadi manajemen hak akses yang kurang optimal. Nah, jika terjadi data sensitif ini tidak dibatasi secara ketat, otomatis pelaku dapat memperoleh data dalam jumlah yang sangat besar ketika berhasil masuk ke jaringan perusahaan dalam kasus tersebut dari BSI. Dan tentunya adanya ancaman cyber yang semakin kompleks dari industri perbankan menjadi salah satu target utama dari sekian banyak karena otomatis menyimpan data yang bernilai tinggi dan memiliki potensi keuntungan sendiri bagi pelaku untuk penjahat cyber. Dari dampak yang ditimbulkan, ada dampak finansial, yaitu potensi kerugian pastinya, ada potensi tuntutan hukum dan kompensasi dari para nasabah, terus juga dampak reputasi, otomatis menurunkan kepercayaan masyarakat pada waktu itu di tahun 2023, orang-orang sudah mulai tidak terlalu mempercayai pada BSI dan juga kekhawatiran nasabah terhadap keamanan transaksi, terus juga untuk SDM sendiri, kebocoran data pribadi karyawan, dan juga menurunkan rasa aman pegawai terhadap sistem yang dimiliki oleh perusahaan. Dan juga dampak operasional, pastinya gangguan layanan perbankan digital tidak hanya terjadi di 1 atau 2 hari aja, bahkan bisa sampai berhari-hari karena adanya sistem yang perlu dipulihkan di sini. Otomatis akan membuat penurunan produktivitas dan selama proses dari pemulihan tersebut. Dikutip dari Tempo bahwa terkait dengan berita ini sendiri, telah terjadi atau telah dibuat strategi yang diterapkan oleh BSI. Yang pertama, koordinasi dengan otoritas terkait, bekerjasama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara, dan juga Bank Indonesia serta OJK untuk melakukan investigasi dan penanganan terkait dengan insiden cyber. Yang selanjutnya, adanya pemulihan sistem dan layanan otomatis dilakukan secara bertahap agar transaksi nasabah dapat berjalan dengan normal. Yang ketiga, ini merupakan komunikasi kepada nasabah karena dengan informasi resmi kepada masyarakat bahwa dana dan juga transaksi nasabah dijamin aman serta menghimbau untuk tetap tenang itu pastinya tetap diperlukan karena pastinya terjadi fraud di situ. Untuk yang terakhir, penguatan dari sistem keamanan, jadi melakukan monitoring dan juga evaluasi dan juga peningkatan dari keamanan teknologi informasi sangat-sangat diperlukan untuk mencegah kejadian serupa. Karena kejadian terkait dengan keamanan cyber menjadi hal yang harus kita waspadai, tidak hanya hari ini sampai nanti ke depannya. Dan mungkin solusi terkait dengan ini, studi kasus pada BSI dan juga rekomendasi, mungkin memang untuk strategi kita bagi menjadi 3. Ada yang pertama jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek, kita bisa melakukan audit keamanan secara menyeluruh dari proses keamanan data. Setelah itu menutup seluruh celah keamanan yang selama ini ditemukan, bisa jadi celahnya adalah dari hal-hal yang kecil mungkin kita tidak sadari.
Terus yang ketiga, meningkatkan pemantauan aktivitas dari jaringan. Untuk jangka menengah sendiri, mungkin beberapa backup data secara rutin dan berkala harus dilakukan terus-menerus, dan juga memperkuat kontrol akses berdasarkan kebutuhan dari pekerjaan, dan melakukan pelatihan keamanan cyber bagi seluruh pegawai, mungkin akan sangat diperlukan. Dan menerapkan sistem multi-factor authentication atau MFA. Mungkin seperti itu. Untuk strategi dari jangka panjang sendiri, bisa mengembangkan budaya keamanan cyber di lingkungan organisasi tersebut, dan juga melakukan simulasi jika nantinya terjadi serangan cyber secara berkala. Dan juga memanfaatkan teknologi buatan AI yang mungkin sekarang sudah terkenal digunakan di mana-mana, bisa menjadi bantuan dan juga rekomendasi untuk menutup celah adanya data yang bocor atau yang lainnya serangan cyber seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya sendiri dari kasus tadi Bapak terkait dengan studi kasus BSI menunjukkan bahwa keamanan data itu bukan hanya dari masalah teknologi, tetapi juga masalah manajemen risiko dari suatu organisasi. Kebocoran data dapat berdampak langsung pada aspek finansial dan juga sumber daya manusia secara sekaligus. Oleh karena itu, dari perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan sistem keamanan yang canggih, tetapi juga perlu meningkatkan kesadaran terhadap ancaman cyber serta menerapkan tata kelola keamanan informasi yang kuat dan juga berkelanjutan. Yang menjadi penting karena faktor manusia seringkali menjadi titik awal terjadinya insiden keamanan data atau faktor human error. Seperti itu. Baik, untuk referensi studi kasus dari berita Tempo. Baik, mungkin sekian untuk presentasi tugas kali ini, Bapak. Terima kasih untuk arahan dan juga bimbingannya selama ini. Mohon masukan dan juga saran apabila terdapat masukan terkait dengan presentasi kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.